kan, ada orang yang ketika lagi dimarahin, disakitin, dijahatin, dikecewain, tapi responnya itu tetap diem aja, tidak ada perlawanan ya. Itu tuh bukan karena dia nggak bisa ngelawan sebenarnya Besti, bukan karena dia nggak punya keberanian untuk ngelawan, apalagi nggak punya nyali buat bisa ngebales gitu. Lebih tepatnya sudah tidak ada lagi energi yang tersisa untuk bisa beradu argumen. Karena memang di dunia ini ya banyak banget orang-orang yang terlahir dengan energi yang minimalis gitu Besti. Nah itulah kenapa orang-orang dengan energi yang minimalis ya itu pasti bijak dalam mengatur penggunaan energi mereka. Mereka pasti protect energi mereka sendiri nih, jangan sampai kebuang sia-sia gitu. Makanya mereka pinter buat memilah dan memilih mana yang sekiranya perlu untuk diladenin, mana yang sekiranya perlunya untuk dibiarin aja, gak perlu ditanggapin gitu Besti. Terus nih ya, kita tuh harusnya lebih hati-hati kalau misalkan lagi berhadapan sama orang-orang yang seperti ini gitu. Karena orang-orang seperti itu rada horor sebenarnya. Karena meskipun mereka tuh slogannya kayak ya udahlah, nggak apa-apa kok, aku udah biasa gitu. Harusnya jangan underestimate. Kenapa? Karena ya Tuhan dan alam semesta itu pasti jauh lebih memihak dan membela orang-orang yang seperti ini, yang sabar, yang tenang, yang diem, yang anteng gitu. Hah? Lu pikir mereka tuh diem karena mereka nggak bisa ngelawan? Salah. Mereka itu diam untuk menang, Besti. Makanya lu hati-hati ya. Sekian, terima kasih. Bye. Anggap aja ini kamu sebelum sering dikecewakan, banyak senyum baik ke siapapun, selalu paling effort. Tapi ini kamu setelah sering dikecewakan, energimu untuk jadi orang baik udah kering, udah lusuh dan capek sama pertemanan. Wondering, manusia cuma bisa nyakitin ya. So here's the thing, setelah kamu sering dikecewakan, kamu akan memasuki beberapa era marah dan perpisahan. Di sini kamu udah kayak awan mendung yang nggak bisa membendung lagi. Jadilah pertengkaran dan berakhirnya sebuah hubungan pertemanan. Terus era isolasi diri, kamu nggak mau temenan sama siapa-siapa karena kamu melindungi hati kecilmu, nggak mau terluka lagi. Terus era perenungan, kamu mulai mencerna kejadian kemarin, apa aja kesalahan dia, apa aja kesalahan kamu. Dan terakhir kamu akan memasuki the healing era. Kamu udah nggak marah meski dia nggak berubah. Kamu udah bisa ikhlas meski dia nggak bilang maaf. Karena di the healing era, kamu mau terbuka sama pertemanan baru, memberikan kebaikan dan effort tanpa ekspektasi lagi. Karena di the healing era, kamu lebih memilih jarak daripada perlakuan yang nggak mengenakan. Karena di the healing era, kamu cuma berharap balasan baik dari Allah aja yang gak mungkin mengecewakan hambanya. Anyway, salam kenal ya. Aku Alfi, penulis buku Overthinking, Loneliness, Insecurity, dan buku-buku ini, dan juga pengisi podcast Deep Talk with Introverts.